Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, utuslah Roh Kudus-Mu mengurapi semua umat-Mu, agar firman yang akan kami wartakan ini dapat mereka terima, dapat mereka mengerti, dan dapat mereka laksanakan di dalam kehidupan harian mereka. Bersabdalah kepada kami semua, kami siap mendengarkannya. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Suci menurut Yohanes, bab 13 ayat 21 sampai 33, ayat 36 sampai 38. Di dalam perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, Yesus sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka bertanya-tanya, siapa yang dimaksudkannya? Seorang di antara murid-murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyakanlah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dia adalah orang yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, Yesus mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Seorang anak manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sedikit waktu saja aku bersama kamu. Kamu akan mencari aku. Dan seperti telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang kepada kamu." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Sahut Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali." Demikianlah sabda Tuhan.
Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Kisah tadi menceritakan bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh anak Allah. Dia telah mengetahui apa yang akan terjadi bagi dirinya. Ia tahu siapa yang akan mengkhianatinya. Tetapi hal yang menarik yaitu Yesus mau mengikuti kehendak Bapaknya itu. Ia tidak menghindar dari penderitaan yang akan menimpa dirinya. Bahkan ia tidak menghindar dari wafatnya di kayu salib. Dia mengikuti kehendak Bapa. Sehingga ia mau memikul penderitaan ini untuk menyelamatkan kita semua dari salah dan dosa kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Mari kita sungguh-sungguh beriman kepada Yesus. Bahwa dialah putra Allah. Dia telah mengetahui apa yang akan terjadi bagi dirinya. Karena dosa-dosa kita. Tetapi dia mau mengikuti kehendak Bapaknya. Semoga kita juga mau belajar dari Yesus. Untuk mengikuti kehendaknya. Untuk mengikuti kehendak Allah Bapa. Untuk mengikuti kehendak Roh Kudus. Di dalam kehidupan harian kita. Sehingga apapun yang dikehendaki Tritunggal Maha Kudus dapat kita laksanakan di dalam kehidupan harian kita. Sebagai tanda bahwa kita mau taat. Kita mau setia. Melaksanakan kehendak Allah Bapa di dalam kehidupan harian kita. Semoga demikian. Marilah berdoa. Tuhan, Engkau adalah Allah kami. Engkau adalah putra Allah yang datang ke dunia. Sehingga engkau telah mengetahui apa yang akan terjadi bagi dirimu. Tetapi engkau tidak menghindar. Engkau justru mengikuti kehendak Bapa di dalam kehidupan harian. Maka bantulah kami Tuhan. Agar kami mau meninggalkan keegoisan kami. Dan mau mengikuti kehendak-Mu di dalam kehidupan harian kami. Karena kami percaya bahwa ketika kami mengikuti kehendak-Mu, berkat-berkat yang Engkau sediakan akan Engkau berikan kepada kami. Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak Ibu saudara-saudari berkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.